Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Maya selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keperilakuan dan teman-teman yang berbahagia. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3 yang akan mempresentasikan tentang Theory of Rational Action dan Theory of Planned Behavior. Yang pertama ada Irfan Warid NIM 1903101047, Dina Undra Tistiana NIM 1903101054, Brahman Tio Wahyu NIM 1903101062, Farah Paradisa NIM 1903101066, Alif Tamariski NIM 1903101073. Baiklah, materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Warid Pratama. Di sini saya akan menjelaskan tentang Theory of Resonant Action. Theory of Resonant Action dikemukakan oleh Azan dan Fishbein tahun 1969. Theory of Resonant Action (TRA) merupakan teori yang memprediksi niat seseorang untuk melakukan tindakan tertentu. Selanjutnya, komponen dalam Theory of Resonant ada 3, yaitu niat atau intention atau intensi, yang kedua sikap atau attitude, yang ketiga norma subjektif atau subjektif norma, yang terakhir perilaku atau behavior. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Brahman Tio Hikmantoro NIM 1903101062 akan melanjutkan presentasi. Untuk materi yang selanjutnya adalah contoh aplikasi dari teori TRA, yaitu niat seseorang untuk membeli buku bajakan dipengaruhi oleh yang pertama, sikap kita terhadap perilaku membeli buku bajakan. Yang kedua, norma subjektif terhadap perilaku membeli buku bajakan. Selanjutnya ada Theory of Planned Behavior atau TPB. Theory of Rational Action dikritik karena mengabaikan pentingnya faktor-faktor sosial yang dalam kehidupan nyata bisa menjadi penentu untuk perilaku individu. Azan pada 1991 mengusulkan Theory of Planned Behavior atau TPB atau teori perilaku perencanaan dengan menambahkan faktor tambahan yang menentukan perilaku individu dalam, yaitu perilaku kontrol yang dirasakan. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, saya Farah Paradisa NIM 1903101066. Di sini saya akan menjelaskan tentang berdasarkan TPB, niat seseorang melakukan perilaku ditentukan oleh 3 faktor, yaitu yang pertama attitude toward behavior atau sikap. Sikap terhadap perilaku ini ditentukan oleh keyakinan mengenai konsekuensi dari suatu perilaku atau disebut juga behavioral beliefs atau keyakinan berkaitan dengan penilaian terhadap suatu perilaku, yaitu penilaian pada manfaat atau kerugian yang akan timbul jika kita melakukan atau tidak melakukan perilaku itu. Keyakinan ini dapat memperkuat sikap terhadap perilaku berdasarkan evaluasi bahwa perilaku tersebut dapat memberikan manfaat, atau sebaliknya, keyakinan tersebut memperlemah sikap terhadap perilaku jika perilaku itu merugikan. Yang kedua yaitu subjektif norm atau norma subjektif. Norma subjektif adalah perasaan atau dugaan-dugaan seseorang terhadap harapan-harapan dari orang-orang di sekitarnya jika ia melakukan atau tidak melakukan perilaku tertentu. Oleh karena itu, perasaan ini sifatnya subjektif, maka dimensi ini disebut norma subjektif. Norma subjektif juga dipengaruhi oleh keyakinan. Bedanya adalah apabila sikap adalah fungsi dari keyakinan perilaku yang akan dilakukan, maka norma subjektif adalah fungsi dari keyakinan seseorang yang diperoleh atas pandangan orang lain yang berhubungan dengannya. Yang ketiga yaitu perceived behavioral control atau kontrol perilaku persepsi. Kontrol perilaku persepsi adalah perasaan seseorang mengenai sulitnya mewujudkan perilaku tertentu. Azan 2005. Kontrol perilaku persepsi dapat berubah tergantung situasi dan jenis perilaku yang akan dilakukan. Persepsi ini ditentukan oleh keyakinan yang kuat terhadap tersedianya sumber daya dan kesempatan yang dimiliki yang mendukung atau yang menghambat
perilaku yang akan diprediksi dan sebentar besarnya peran sumber daya tersebut dalam mewujudkan perilaku tersebut. Keyakinan yang kuat terhadap tersedianya sumber daya dan kesempatan yang dimiliki individu berkaitan dengan perilaku tertentu, dan semakin besar peranan sumber daya tersebut, maka semakin kuat persepsi kontrol individu terhadap perilaku tersebut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Dina Undria Distiana, NIM 1903-10-1054. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keterbatasan Theory of Reasoned Action dan Theory of Planned Behavior. TRA dan TPB memiliki beberapa keterbatasan dalam memprediksi perilaku. Keterbatasan pertama yaitu bahwa faktor niat tidak terbatas pada sikap, norma subjektif, dan persepsi pengendalian perilaku. Faktor lain yang mempengaruhi niat antara lain yang pertama faktor personal, yang terdiri dari sikap secara umum, kepribadian, nilai hidup, emosi, dan inteligensi. Yang kedua faktor sosial, terdiri dari usia, jenis kelamin, etnis, tingkat pendidikan, penghasilan, dan kepercayaan atau agama. Dan yang ketiga faktor informasi, yaitu terdiri dari pengalaman, pengetahuan, dan pemberitaan media massa. Keterbatasan kedua yaitu penelitian empiris menunjukkan bahwa hanya 40% dari varian perilaku dapat dijelaskan dengan menggunakan teori tindakan beralasan atau teori perilaku rencanaan. Keterbatasan ketiga yaitu kemungkinan ada kesenjangan waktu antara penilaian keinginan perilaku dan perilaku yang sebenarnya yang dinilai. Dalam selang waktu itu, keinginan individu bisa berubah. Dan keterbatasan keempat yaitu bahwa kedua teori adalah model prediksi yang memprediksi tindakan individu berdasarkan kriteria tertentu. Namun, individu tidak selalu berperilaku seperti yang diperkirakan oleh kriteria. Itu tadi presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ristama Rizky Kristianto, NIM 1903-101073. Saya akan menjelaskan materi tentang TRA dan TPB di akuntansi. Menurut Howard F. Buchan tahun 2005, memperluas dan mengembangkan pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi intensi untuk perilaku etis oleh akuntansi publik. Baiklah, itu materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bila ada kesalahan atau salah-salah kata, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.